Kalau sudah nemu menu satu ini dijamin deh bakal nambah dan nambah terus. Udah aromanya enak banget, super sedap dan rasanya tuh seger dan gurih banget. Cara masaknya sangat gampang banget dan pastinya super praktis. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Oke, langsung aja kita masak menu enak hari ini. Siapkan tahu putih, aku pakai satu buah. Langsung aja dipotong-potong. Biar cantik di sini aku potong segitiga aja ya. Untuk temennya di kulkas pas ada stok terong tinggal satu buah langsung aja dipotong serong-serong kayak gini. Teman-teman boleh kupas terongnya, boleh langsung aja ya. Untuk tahunya kita goreng sampai dia tuh garing dan berwarna kecoklatan. Tapi kalau misal pengen dimasak setengah matang aja juga boleh loh teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian setelah tahunya matang kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut terongnya digoreng sebentar aja, nggak perlu sampai lonyot ya. Oke, kita angkat si terongnya lalu kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya gampang-gampang aja ya teman-teman. Ada bawang merah aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis-tipis kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung sama juga diiris tipis-tipis ya. Karena aku pengen pedas jadi tambahin cabai rawit 5 buah aja. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh tambah lagi ya. Lanjut untuk bumbu yang diiris-iris tadi kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan lengkuas satu potong dan daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar biar wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tomat, di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil kayak gini sebanyak 8 buah. Petenya satu papan, tambahin garam, aku pakai seperempat sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh ya. Diaduk merata. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak suka tomat boleh di skip ya di sini karena aku suka banget, menurut aku enak dan seger ya. Lanjut tambahin terongnya, lalu tahu dimasukin juga. Dan ini dia bintangnya. Di sini aku menggunakan sarden kalengan ya teman-teman. Oke, kita masukin aja. Teman-teman bisa pakai sarden merek apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Tambahin air sedikit lalu kita masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya tuh agak menyusut ya teman-teman, jadi nanti hasilnya itu nyemek-nyemek kental gitu. Opsional boleh tambahkan kecap manis biar balance rasanya ya. Ditambahin rawit utuh juga biar tampilannya makin cakep. Oke, diaduk merata. Setelah bumbunya meresap kita bisa matikan apinya. Oke, menu yang enak, simple dan pastinya mantul banget, siap disajikan. Asli ini tuh enak banget, sedap, seger, gurih, ada manis-manisnya dikit ya. Pokoknya balance banget, ngabisin nasi deh pokoknya kalau udah nemu menu satu ini. Kalau sudah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran deh ini tuh mantul banget teman-teman, wajib coba ya. Menu ini cocok banget untuk kalian-kalian yang nggak mau ribet masak bikin bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Karena tinggal cemplung-cemplung aja menu ini udah bisa disajikan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau sudah nemu menu satu ini dijamin deh bakal nambah dan nambah terus. Udah aromanya enak banget, super sedap dan rasanya tuh seger dan gurih banget. Cara masaknya sangat gampang banget dan pastinya super praktis. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Oke, langsung aja kita masak menu enak hari ini. Siapkan tahu putih, aku pakai satu buah. Langsung aja dipotong-potong. Biar cantik di sini aku potong segitiga aja ya.
Untuk temennya di kulkas pas ada stok terong tinggal satu buah, langsung aja dipotong serong-serong kayak gini. Teman-teman boleh kupas terongnya, boleh langsung aja ya. Untuk tahunya kita goreng sampai dia tuh garing dan berwarna kecoklatan. Tapi kalau misal pengen dimasak setengah matang aja juga boleh loh teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian setelah tahunya matang kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut terongnya digoreng sebentar aja, nggak perlu sampai lonyot ya. Oke, kita angkat si terongnya lalu kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya gampang-gampang aja ya teman-teman. Ada bawang merah aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis-tipis kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung sama juga diiris tipis-tipis ya. Karena aku pengen pedas jadi tambahin cabai rawit 5 buah aja. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh tambah lagi ya. Lanjut untuk bumbu yang diiris-iris tadi kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan lengkuas 1 potong dan daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar biar wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tomat, di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil kayak gini sebanyak 8 buah. Petainya 1 papan, tambahin garam, aku pakai seperempat sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh ya. Diaduk merata. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak suka tomat boleh di skip ya di sini karena aku suka banget, menurut aku enak dan seger ya. Lanjut tambahin terongnya, lalu tahu dimasukin juga. Dan ini dia bintangnya. Di sini aku menggunakan sarden kalengan ya teman-teman. Oke, kita masukin aja. Teman-teman bisa pakai sarden merek apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Tambahin air sedikit lalu kita masak sampai bumbunya itu meresap. Dan kuahnya tuh agak menyusut ya teman-teman, jadi nanti hasilnya itu nyemek-nyemek kental gitu. Opsional boleh tambahkan kecap manis biar balance rasanya ya. Ditambahin rawit utuh juga biar tampilannya makin cakep. Oke, diaduk merata. Setelah bumbunya meresap kita bisa matikan apinya. Oke, menu yang enak, simple dan pastinya mantul banget, siap disajikan. Asli ini tuh enak banget, sedap, seger, gurih, ada manis-manisnya dikit ya. Pokoknya balance banget, ngabisin nasi deh pokoknya kalau udah nemu menu satu ini. Kalau sudah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran deh ini tuh mantul banget teman-teman, wajib coba ya. Menu ini cocok banget untuk kalian-kalian yang nggak mau ribet masak bikin bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Karena tinggal cemplung-cemplung aja menu ini udah bisa disajikan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau sudah nemu menu satu ini dijamin deh bakal nambah dan nambah terus. Udah aromanya enak banget, super sedap dan rasanya tuh seger dan gurih banget. Cara masaknya sangat gampang banget dan pastinya super praktis. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Oke, langsung aja kita masak menu enak hari ini. Siapkan tahu putih, aku pakai 1 buah. Langsung aja dipotong-potong. Biar cantik di sini aku potong segitiga aja ya. Untuk temennya di kulkas pas ada stok terong tinggal 1 buah, langsung aja dipotong serong-serong kayak gini. Teman-teman boleh kupas terongnya, boleh langsung aja ya. Untuk tahunya kita goreng sampai dia tuh garing dan berwarna kecoklatan. Tapi kalau misal pengen dimasak setengah matang aja juga boleh loh teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian setelah tahunya matang kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut terongnya digoreng sebentar aja, nggak perlu sampai lonyot ya. Oke, kita angkat si terongnya lalu kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya gampang-gampang aja ya teman-teman.
Ada bawang merah aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis-tipis kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, sama juga diiris tipis-tipis ya. Karena aku pengen pedes, jadi tambahin cabai rawit 5 buah aja. Untuk teman-teman yang suka pedes boleh tambah lagi ya. Lanjut, untuk bumbu yang diiris-iris tadi kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan lengkuas 1 potong dan daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar biar wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tomat, di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil kayak gini sebanyak 8 buah. Petainya 1 papan, tambahin garam, aku pakai seperempat sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh ya. Diaduk merata. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak suka tomat boleh di skip ya di sini karena aku suka banget, menurut aku enak dan seger ya. Lanjut tambahin terongnya, lalu tahu dimasukin juga. Dan ini dia bintangnya. Di sini aku menggunakan sarden kalengan ya teman-teman. Oke, kita masukin aja. Teman-teman bisa pakai sarden merek apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Tambahin air sedikit, lalu kita masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya tuh agak menyusut ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu nyemek-nyemek kental gitu. Opsional boleh tambahkan kecap manis biar balance rasanya ya. Ditambahin rawit utuh juga biar tampilannya makin cakep. Oke, diaduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Oke, menu yang enak, simple, dan pastinya mantul banget, siap disajikan. Asli ini tuh enak banget, sedap, seger, gurih, ada manis-manisnya dikit ya. Pokoknya balance banget, ngabisin nasi deh pokoknya kalau udah nemu menu satu ini. Kalau sudah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran deh, ini tuh mantul banget teman-teman, wajib coba ya. Menu ini cocok banget untuk kalian-kalian yang nggak mau ribet masak bikin bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Karena tinggal cemplung-cemplung aja, menu ini udah bisa disajikan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau sudah nemu menu satu ini dijamin deh bakal nambah dan nambah terus. Udah aromanya enak banget, super sedap, dan rasanya tuh seger dan gurih banget. Cara masaknya sangat gampang banget dan pastinya super praktis. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Oke, langsung aja kita masak menu enak hari ini. Siapkan tahu putih, aku pakai 1 buah. Langsung aja dipotong-potong. Biar cantik, di sini aku potong segitiga aja ya. Untuk temennya di kulkas pas ada stok terong tinggal 1 buah, langsung aja dipotong serong-serong kayak gini. Teman-teman boleh kupas terongnya, boleh langsung aja ya. Untuk tahunya kita goreng sampai dia tuh garing dan berwarna kecoklatan. Tapi kalau misal pengen dimasak setengah matang aja juga boleh loh teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian setelah tahunya matang kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut terongnya digoreng sebentar aja, nggak perlu sampai lonyot ya. Oke, kita angkat si terongnya lalu kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya gampang-gampang aja ya teman-teman. Ada bawang merah aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis-tipis kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, sama juga diiris tipis-tipis ya. Karena aku pengen pedes, jadi tambahin cabai rawit 5 buah aja. Untuk teman-teman yang suka pedes boleh tambah lagi ya. Lanjut, untuk bumbu yang diiris-iris tadi kita tumis sampai wangi.
Setelah itu kita bisa tambahkan lengkuas 1 potong dan daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar biar wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tomat, di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil kayak gini sebanyak 8 buah. Petenya 1 papan, tambahin garam, aku pakai 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh ya. Diaduk merata. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak suka tomat boleh di skip ya di sini karena aku suka banget, menurut aku enak dan seger ya. Lanjut tambahin terongnya, lalu tahu dimasukin juga. Dan ini dia bintangnya. Di sini aku menggunakan sarden kalengan ya teman-teman. Oke, kita masukin aja. Teman-teman bisa pakai sarden merek apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Tambahin air sedikit, lalu kita masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya tuh agak menyusut ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu nyemek-nyemek kental gitu. Opsional boleh tambahkan kecap manis biar balance rasanya ya. Ditambahin rawit utuh juga biar tampilannya makin cakep. Oke, diaduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Oke, menu yang enak, simple dan pastinya mantul banget, siap disajikan. Asli ini tuh enak banget, sedap, seger, gurih, ada manis-manisnya dikit ya. Pokoknya balance banget, ngabisin nasi deh pokoknya kalau udah nemu menu satu ini. Kalau sudah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran deh, ini tuh mantul banget teman-teman, wajib coba ya. Menu ini cocok banget untuk kalian-kalian yang nggak mau ribet masak bikin bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Karena tinggal cemplung-cemplung aja, menu ini udah bisa disajikan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau sudah nemu menu satu ini dijamin deh bakal nambah dan nambah terus. Udah aromanya enak banget, super sedap dan rasanya tuh seger dan gurih banget. Cara masaknya sangat gampang banget dan pastinya super praktis. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Oke, langsung aja kita masak menu enak hari ini. Siapkan tahu putih, aku pakai 1 buah. Langsung aja dipotong-potong. Biar cantik di sini aku potong segitiga aja ya. Untuk temennya di kulkas pas ada stok terong tinggal 1 buah, langsung aja dipotong serong-serong kayak gini. Teman-teman boleh kupas terongnya, boleh langsung aja ya. Untuk tahunya kita goreng sampai dia tuh garing dan berwarna kecoklatan. Tapi kalau misal pengen dimasak setengah matang aja juga boleh loh teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian setelah tahunya matang kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut terongnya digoreng sebentar aja, nggak perlu sampai lonyot ya. Oke, kita angkat si terongnya lalu kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya gampang-gampang aja ya teman-teman. Ada bawang merah aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis-tipis kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung sama juga diiris tipis-tipis ya. Karena aku pengen pedas jadi tambahin cabai rawit 5 buah aja. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh tambah lagi ya. Lanjut untuk bumbu yang diiris-iris tadi kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan lengkuas 1 potong dan daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar biar wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tomat, di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil kayak gini sebanyak 8 buah. Petenya 1 papan, tambahin garam, aku pakai 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh ya. Diaduk merata. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak suka tomat boleh di skip ya di sini karena aku suka banget, menurut aku enak dan seger ya. Lanjut tambahin terongnya, lalu tahu dimasukin juga. Dan ini dia bintangnya. Di sini aku menggunakan sarden kalengan ya teman-teman.
Oke, kita masukin aja. Teman-teman bisa pakai sarden merek apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Tambahin air sedikit, lalu kita masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya tuh agak menyusut ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu nyemek-nyemek kental gitu. Opsional boleh tambahkan kecap manis biar balance rasanya ya. Ditambahin rawit utuh juga biar tampilannya makin cakep. Oke, diaduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Oke, menu yang enak, simple, dan pastinya mantul banget siap disajikan. Asli ini tuh enak banget, sedap, seger, gurih, ada manis-manisnya dikit ya. Pokoknya balance banget, ngabisin nasi deh pokoknya kalau udah nemu menu satu ini. Kalau sudah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran deh ini tuh mantul banget teman-teman, wajib coba ya. Menu ini cocok banget untuk kalian-kalian yang nggak mau ribet masak bikin bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Karena tinggal cemplung-cemplung aja menu ini udah bisa disajikan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau sudah nemu menu satu ini dijamin deh bakal nambah dan nambah terus. Udah aromanya enak banget, super sedap, dan rasanya tuh seger dan gurih banget. Cara masaknya sangat gampang banget dan pastinya super praktis. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Oke, langsung aja kita masak menu enak hari ini. Siapkan tahu putih, aku pakai 1 buah. Langsung aja dipotong-potong. Biar cantik di sini aku potong segitiga aja ya. Untuk temennya di kulkas pas ada stok terong tinggal 1 buah, langsung aja dipotong serong-serong kayak gini. Teman-teman boleh kupas terongnya, boleh langsung aja ya. Untuk tahunya kita goreng sampai dia tuh garing dan berwarna kecoklatan. Tapi kalau misal pengen dimasak setengah matang aja juga boleh loh teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian setelah tahunya matang kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut terongnya digoreng sebentar aja, nggak perlu sampai lonyot ya. Oke, kita angkat si terongnya lalu kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya gampang-gampang aja ya teman-teman. Ada bawang merah aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis-tipis kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung sama juga diiris tipis-tipis ya. Karena aku pengen pedes jadi tambahin cabai rawit 5 buah aja. Untuk teman-teman yang suka pedes boleh tambah lagi ya. Lanjut untuk bumbu yang diiris-iris tadi kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan lengkuas 1 potong dan daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar biar wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tomat, di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil kayak gini sebanyak 8 buah. Petainya 1 papan, tambahin garam, aku pakai 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh ya. Diaduk merata. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak suka tomat boleh di skip ya di sini karena aku suka banget, menurut aku enak dan seger ya. Lanjut tambahin terongnya, lalu tahu dimasukin juga. Dan ini dia bintangnya. Di sini aku menggunakan sarden kalengan ya teman-teman. Oke, kita masukin aja. Teman-teman bisa pakai sarden merek apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Tambahin air sedikit lalu kita masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya tuh agak menyusut ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu nyemek-nyemek kental gitu. Opsional boleh tambahkan kecap manis biar balance rasanya ya. Ditambahin rawit utuh juga biar tampilannya makin cakep. Oke, diaduk merata. Setelah bumbunya meresap kita bisa matikan apinya. Oke, menu yang enak, simple, dan pastinya mantul banget siap disajikan. Asli ini tuh enak banget, sedap, seger, gurih, ada manis-manisnya dikit ya. Pokoknya balance banget, ngabisin nasi deh pokoknya kalau udah nemu menu satu ini.
Kalau sudah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran deh, ini tuh mantul banget teman-teman, wajib coba ya. Menu ini cocok banget untuk kalian-kalian yang nggak mau ribet masak bikin bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Karena tinggal cemplung-cemplung aja, menu ini udah bisa disajikan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau sudah nemu menu satu ini dijamin deh bakal nambah dan nambah terus. Udah aromanya enak banget, super sedap, dan rasanya tuh seger dan gurih banget. Cara masaknya sangat gampang banget dan pastinya super praktis. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Oke, langsung aja kita masak menu enak hari ini. Siapkan tahu putih, aku pakai 1 buah. Langsung aja dipotong-potong. Biar cantik, di sini aku potong segitiga aja ya. Untuk temennya di kulkas pas ada stok terong tinggal 1 buah, langsung aja dipotong serong-serong kayak gini. Teman-teman boleh kupas terongnya, boleh langsung aja ya. Untuk tahunya kita goreng sampai dia tuh garing dan berwarna kecoklatan. Tapi kalau misal pengen dimasak setengah matang aja juga boleh loh teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian setelah tahunya matang kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut terongnya digoreng sebentar aja, nggak perlu sampai lonyot ya. Oke, kita angkat si terongnya lalu kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya gampang-gampang aja ya teman-teman. Ada bawang merah aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis-tipis kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, sama juga diiris tipis-tipis ya. Karena aku pengen pedas jadi tambahin cabai rawit 5 buah aja. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh tambah lagi ya. Lanjut, untuk bumbu yang diiris-iris tadi kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan lengkuas 1 potong dan daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar biar wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tomat, di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil kayak gini sebanyak 8 buah. Petenya 1 papan, tambahin garam, aku pakai seperempat sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh ya. Diaduk merata. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak suka tomat boleh di skip ya. Di sini karena aku suka banget, menurut aku enak dan seger ya. Lanjut tambahin terongnya, lalu tahu dimasukin juga. Dan ini dia bintangnya. Di sini aku menggunakan sarden kalengan ya teman-teman. Oke, kita masukin aja. Teman-teman bisa pakai sarden merek apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Tambahin air sedikit lalu kita masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya tuh agak menyusut ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu nyemek-nyemek kental gitu. Opsional boleh tambahkan kecap manis biar balance rasanya ya. Ditambahin rawit utuh juga biar tampilannya makin cakep. Oke, diaduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Oke, menu yang enak, simple, dan pastinya mantul banget, siap disajikan. Asli ini tuh enak banget, sedap, seger, gurih, ada manis-manisnya dikit ya. Pokoknya balance banget, ngabisin nasi deh pokoknya kalau udah nemu menu satu ini. Kalau sudah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran deh, ini tuh mantul banget teman-teman, wajib coba ya. Menu ini cocok banget untuk kalian-kalian yang nggak mau ribet masak bikin bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Karena tinggal cemplung-cemplung aja, menu ini udah bisa disajikan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau sudah nemu menu satu ini dijamin deh bakal nambah dan nambah terus. Udah aromanya enak banget, super sedap, dan rasanya tuh seger dan gurih banget.
Cara masaknya sangat gampang banget dan pastinya super praktis. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Oke, langsung aja kita masak menu enak hari ini. Siapkan tahu putih, aku pakai 1 buah. Langsung aja dipotong-potong. Biar cantik di sini aku potong segitiga aja ya. Untuk temennya di kulkas pas ada stok terong tinggal 1 buah, langsung aja dipotong serong-serong kayak gini. Teman-teman boleh kupas terongnya, boleh langsung aja ya. Untuk tahunya kita goreng sampai dia tuh garing dan berwarna kecoklatan. Tapi kalau misal pengen dimasak setengah matang aja juga boleh loh teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian setelah tahunya matang kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut terongnya digoreng sebentar aja, nggak perlu sampai lonyot ya. Oke, kita angkat si terongnya lalu kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya gampang-gampang aja ya teman-teman. Ada bawang merah aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis-tipis kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, sama juga diiris tipis-tipis ya. Karena aku pengen pedas jadi tambahin cabai rawit 5 buah aja. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh tambah lagi ya. Lanjut untuk bumbu yang diiris-iris tadi kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan lengkuas 1 potong dan daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar biar wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tomat, di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil kayak gini sebanyak 8 buah. Petainya 1 papan, tambahin garam, aku pakai 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh ya. Diaduk merata. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak suka tomat boleh di skip ya di sini karena aku suka banget, menurut aku enak dan seger ya. Lanjut tambahin terongnya, lalu tahu dimasukin juga. Dan ini dia bintangnya. Di sini aku menggunakan sarden kalengan ya teman-teman. Oke, kita masukin aja. Teman-teman bisa pakai sarden merek apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Tambahin air sedikit lalu kita masak sampai bumbunya itu meresap. Dan kuahnya tuh agak menyusut ya teman-teman, jadi nanti hasilnya itu nyemek-nyemek kental gitu. Opsional boleh tambahkan kecap manis biar balance rasanya ya. Ditambahin rawit utuh juga biar tampilannya makin cakep. Oke, diaduk merata. Setelah bumbunya meresap kita bisa matikan apinya. Oke, menu yang enak, simple dan pastinya mantul banget, siap disajikan. Asli ini tuh enak banget, sedap, seger, gurih, ada manis-manisnya dikit ya. Pokoknya balance banget, ngabisin nasi deh pokoknya kalau udah nemu menu satu ini. Kalau sudah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran deh, ini tuh mantul banget teman-teman, wajib coba ya. Menu ini cocok banget untuk kalian-kalian yang nggak mau ribet masak bikin bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Karena tinggal cemplung-cemplung aja, menu ini udah bisa disajikan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau sudah nemu menu satu ini dijamin deh bakal nambah dan nambah terus. Udah aromanya enak banget, super sedap, dan rasanya tuh seger dan gurih banget. Cara masaknya sangat gampang banget dan pastinya super praktis. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Oke, langsung aja kita masak menu enak hari ini. Siapkan tahu putih, aku pakai 1 buah. Langsung aja dipotong-potong. Biar cantik di sini aku potong segitiga aja ya. Untuk temennya di kulkas pas ada stok terong tinggal 1 buah, langsung aja dipotong serong-serong kayak gini. Teman-teman boleh kupas terongnya, boleh langsung aja ya. Untuk tahunya kita goreng sampai dia tuh garing dan berwarna kecoklatan. Tapi kalau misal pengen dimasak setengah matang aja juga boleh loh teman-teman, sesuaikan aja dengan selera.
Kemudian setelah tahunya matang kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut terongnya digoreng sebentar aja, nggak perlu sampai lonyot ya. Oke, kita angkat si terongnya lalu kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya gampang-gampang aja ya teman-teman. Ada bawang merah aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis-tipis kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung sama juga diiris tipis-tipis ya. Karena aku pengen pedes jadi tambahin cabai rawit 5 buah aja. Untuk teman-teman yang suka pedes boleh tambah lagi ya. Lanjut untuk bumbu yang diiris-iris tadi kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan lengkuas 1 potong dan daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar biar wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tomat, di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil kayak gini sebanyak 8 buah. Petainya 1 papan, tambahin garam, aku pakai seperempat sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh ya. Diaduk merata. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak suka tomat boleh di skip ya di sini karena aku suka banget, menurut aku enak dan seger ya. Lanjut tambahin terongnya, lalu tahu dimasukin juga. Dan ini dia bintangnya. Di sini aku menggunakan sarden kalengan ya teman-teman. Oke, kita masukin aja. Teman-teman bisa pakai sarden merek apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Tambahin air sedikit lalu kita masak sampai bumbunya itu meresap. Dan kuahnya tuh agak menyusut ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu nyemek-nyemek kental gitu. Opsional boleh tambahkan kecap manis biar balance rasanya ya. Ditambahin rawit utuh juga biar tampilannya makin cakep. Oke, diaduk merata. Setelah bumbunya meresap kita bisa matikan apinya. Oke, menu yang enak, simple dan pastinya mantul banget siap disajikan. Asli ini tuh enak banget, sedap, seger, gurih, ada manis-manisnya dikit ya. Pokoknya balance banget, ngabisin nasi deh pokoknya kalau udah nemu menu satu ini. Kalau sudah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran deh ini tuh mantul banget teman-teman, wajib coba ya. Menu ini cocok banget untuk kalian-kalian yang nggak mau ribet masak bikin bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Karena tinggal cemplung-cemplung aja menu ini udah bisa disajikan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau sudah nemu menu satu ini dijamin deh bakal nambah dan nambah terus. Udah aromanya enak banget, super sedap dan rasanya tuh seger dan gurih banget. Cara masaknya sangat gampang banget dan pastinya super praktis. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Oke, langsung aja kita masak menu enak hari ini. Siapkan tahu putih, aku pakai 1 buah. Langsung aja dipotong-potong. Biar cantik di sini aku potong segitiga aja ya. Untuk temennya di kulkas pas ada stok terong tinggal 1 buah, langsung aja dipotong serong-serong kayak gini. Teman-teman boleh kupas terongnya, boleh langsung aja ya. Untuk tahunya kita goreng sampai dia tuh garing dan berwarna kecoklatan. Tapi kalau misal pengen dimasak setengah matang aja juga boleh loh teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian setelah tahunya matang kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut terongnya digoreng sebentar aja, nggak perlu sampai lonyot ya. Oke, kita angkat si terongnya lalu kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya gampang-gampang aja ya teman-teman. Ada bawang merah aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis-tipis kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung sama juga diiris tipis-tipis ya. Karena aku pengen pedes jadi tambahin cabai rawit 5 buah aja. Untuk teman-teman yang suka pedes boleh tambah lagi ya. Lanjut untuk bumbu yang diiris-iris tadi kita tumis sampai wangi.
Setelah itu kita bisa tambahkan lengkuas 1 potong dan daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar biar wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tomat, di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil kayak gini sebanyak 8 buah. Petenya 1 papan, tambahin garam, aku pakai 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh ya. Diaduk merata. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak suka tomat boleh di skip ya di sini karena aku suka banget, menurut aku enak dan seger ya. Lanjut tambahin terongnya, lalu tahu dimasukin juga. Dan ini dia bintangnya. Di sini aku menggunakan sarden kalengan ya teman-teman. Oke, kita masukin aja. Teman-teman bisa pakai sarden merek apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Tambahin air sedikit, lalu kita masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya tuh agak menyusut ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu nyemek-nyemek kental gitu. Opsional boleh tambahkan kecap manis biar balance rasanya ya. Ditambahin rawit utuh juga biar tampilannya makin cakep. Oke, diaduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Oke, menu yang enak, simple dan pastinya mantul banget, siap disajikan. Asli ini tuh enak banget, sedap, seger, gurih, ada manis-manisnya dikit ya. Pokoknya balance banget, ngabisin nasi deh pokoknya kalau udah nemu menu satu ini. Kalau sudah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran deh, ini tuh mantul banget teman-teman, wajib coba ya. Menu ini cocok banget untuk kalian-kalian yang nggak mau ribet masak bikin bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Karena tinggal cemplung-cemplung aja, menu ini udah bisa disajikan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau sudah nemu menu satu ini dijamin deh bakal nambah dan nambah terus. Udah aromanya enak banget, super sedap dan rasanya tuh seger dan gurih banget. Cara masaknya sangat gampang banget dan pastinya super praktis. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Oke, langsung aja kita masak menu enak hari ini. Siapkan tahu putih, aku pakai 1 buah. Langsung aja dipotong-potong. Biar cantik di sini aku potong segitiga aja ya. Untuk temennya di kulkas pas ada stok terong tinggal 1 buah, langsung aja dipotong serong-serong kayak gini. Teman-teman boleh kupas terongnya, boleh langsung aja ya. Untuk tahunya kita goreng sampai dia tuh garing dan berwarna kecoklatan. Tapi kalau misal pengen dimasak setengah matang aja juga boleh loh teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian setelah tahunya matang kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut terongnya digoreng sebentar aja, nggak perlu sampai lonyot ya. Oke, kita angkat si terongnya lalu kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya gampang-gampang aja ya teman-teman. Ada bawang merah aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis-tipis kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung sama juga diiris tipis-tipis ya. Karena aku pengen pedas jadi tambahin cabai rawit 5 buah aja. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh tambah lagi ya. Lanjut untuk bumbu yang diiris-iris tadi kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan lengkuas 1 potong dan daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar biar wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tomat, di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil kayak gini sebanyak 8 buah. Petenya 1 papan, tambahin garam, aku pakai 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh ya. Diaduk merata. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak suka tomat boleh di skip ya di sini karena aku suka banget, menurut aku enak dan seger ya. Lanjut tambahin terongnya, lalu tahu dimasukin juga. Dan ini dia bintangnya. Di sini aku menggunakan sarden kalengan ya teman-teman.
Oke, kita masukin aja. Teman-teman bisa pakai sarden merek apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Tambahin air sedikit, lalu kita masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya tuh agak menyusut ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu nyemek-nyemek kental gitu. Opsional boleh tambahkan kecap manis biar balance rasanya ya. Ditambahin rawit utuh juga biar tampilannya makin cakep. Oke, diaduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Oke, menu yang enak, simple dan pastinya mantul banget, siap disajikan. Asli ini tuh enak banget, sedap, seger, gurih, ada manis-manisnya dikit ya. Pokoknya balance banget, ngabisin nasi deh pokoknya kalau udah nemu menu satu ini. Kalau sudah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran deh ini tuh mantul banget teman-teman, wajib coba ya. Menu ini cocok banget untuk kalian-kalian yang nggak mau ribet masak bikin bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Karena tinggal cemplung-cemplung aja menu ini udah bisa disajikan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau sudah nemu menu satu ini dijamin deh bakal nambah dan nambah terus. Udah aromanya enak banget, super sedap dan rasanya tuh seger dan gurih banget. Cara masaknya sangat gampang banget dan pastinya super praktis. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Oke, langsung aja kita masak menu enak hari ini. Siapkan tahu putih, aku pakai 1 buah. Langsung aja dipotong-potong. Biar cantik di sini aku potong segitiga aja ya. Untuk temennya di kulkas pas ada stok terong tinggal 1 buah, langsung aja dipotong serong-serong kayak gini. Teman-teman boleh kupas terongnya, boleh langsung aja ya. Untuk tahunya kita goreng sampai dia tuh garing dan berwarna kecoklatan. Tapi kalau misal pengen dimasak setengah matang aja juga boleh loh teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian setelah tahunya matang kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut terongnya digoreng sebentar aja, nggak perlu sampai lonyot ya. Oke, kita angkat si terongnya lalu kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya gampang-gampang aja ya teman-teman. Ada bawang merah aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis-tipis kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung sama juga diiris tipis-tipis ya. Karena aku pengen pedas jadi tambahin cabai rawit 5 buah aja. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh tambah lagi ya. Lanjut untuk bumbu yang diiris-iris tadi kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan lengkuas 1 potong dan daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar biar wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tomat, di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil kayak gini sebanyak 8 buah. Petainya 1 papan, tambahin garam, aku pakai 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh ya. Diaduk merata. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak suka tomat boleh di skip ya di sini karena aku suka banget, menurut aku enak dan seger ya. Lanjut tambahin terongnya, lalu tahu dimasukin juga. Dan ini dia bintangnya. Di sini aku menggunakan sarden kalengan ya teman-teman. Oke, kita masukin aja. Teman-teman bisa pakai sarden merek apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Tambahin air sedikit lalu kita masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya tuh agak menyusut ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu nyemek-nyemek kental gitu. Opsional boleh tambahkan kecap manis biar balance rasanya ya. Ditambahin rawit utuh juga biar tampilannya makin cakep. Oke, diaduk merata. Setelah bumbunya meresap, kita bisa matikan apinya. Oke, menu yang enak, simple dan pastinya mantul banget, siap disajikan. Asli ini tuh enak banget, sedap, seger, gurih, ada manis-manisnya dikit ya. Pokoknya balance banget, ngabisin nasi deh pokoknya kalau udah nemu menu satu ini.
Kalau sudah matang kita bisa pindahkan ke piring saji ya. Menu enak ini siap untuk disajikan. Beneran deh, ini tuh mantul banget teman-teman, wajib coba ya. Menu ini cocok banget untuk kalian-kalian yang nggak mau ribet masak bikin bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Karena tinggal cemplung-cemplung aja, menu ini udah bisa disajikan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Kalau sudah nemu menu satu ini dijamin deh bakal nambah dan nambah terus. Udah aromanya enak banget, super sedap dan rasanya tuh seger dan gurih banget. Cara masaknya sangat gampang banget dan pastinya super praktis. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Oke, langsung aja kita masak menu enak hari ini. Siapkan tahu putih, aku pakai 1 buah. Langsung aja dipotong-potong. Biar cantik di sini aku potong segitiga aja ya. Untuk temennya di kulkas pas ada stok terong tinggal 1 buah, langsung aja dipotong serong-serong kayak gini. Teman-teman boleh kupas terongnya, boleh langsung aja ya. Untuk tahunya kita goreng sampai dia tuh garing dan berwarna kecoklatan. Tapi kalau misal pengen dimasak setengah matang aja juga boleh loh teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian setelah tahunya matang kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut terongnya digoreng sebentar aja, nggak perlu sampai lonyot ya. Oke, kita angkat si terongnya lalu kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya gampang-gampang aja ya teman-teman. Ada bawang merah aku pakai 8 siung, diiris-iris tipis-tipis kayak gini aja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung, sama juga diiris tipis-tipis ya. Karena aku pengen pedas jadi tambahin cabai rawit 5 buah aja. Untuk teman-teman yang suka pedas boleh tambah lagi ya. Lanjut untuk bumbu yang diiris-iris tadi kita tumis sampai wangi. Setelah itu kita bisa tambahkan lengkuas 1 potong dan daun jeruk purutnya aku pakai 2 lembar biar wangi ya teman-teman. Kemudian tambahkan tomat, di sini aku pakai tomat yang kecil-kecil kayak gini sebanyak 8 buah. Petenya 1 papan, tambahin garam, aku pakai 1/4 sendok teh, kaldu jamurnya 1/4 sendok teh ya. Diaduk merata. Oh ya, untuk teman-teman yang nggak suka tomat boleh di skip ya di sini karena aku suka banget, menurut aku enak dan seger ya. Lanjut tambahin terongnya, lalu tahu dimasukin juga. Dan ini dia bintangnya. Di sini aku menggunakan sarden kalengan ya teman-teman. Oke, kita masukin aja. Teman-teman bisa pakai sarden merek apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Tambahin air sedikit lalu kita masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya tuh agak menyusut ya teman-teman, jadi nanti hasilnya itu nyemek-nyemek kental gitu. Opsional boleh tambahkan kecap manis biar balance rasanya ya. Ditambahin rawit utuh juga Assalamualaikum, biar tadi kebetulan tampilannya saya makin nemu cakep. ikan Oke, pindang cuek diaduk yang enak kayak merata. gini. Setelah bumbunya Oke, meresap kita kita akan bisa masak apa ya matikan kira-kira biar apinya. jadi menu yang Oke, enak menu dan yang pastinya enak, najib simple banget. dan Terus pastinya ikutin mantul banget, videonya. siap Oke, disajikan. langkah Asli ini tuh pertama, enak ikan banget, cueknya dicuci sedap, bersih. seger, Kemudian kita gurih, ada ambil bagian manis-manisnya dikit dagingnya ya. ya. Pokoknya balance Jangan lupa banget. buang duri Ngabisin nasi deh serta isi pokoknya kalau udah perutnya. nemu menu satu ini. Kalau sudah Oke, matang kita kita bisa ambil pindahkan ke dagingnya piring semuanya sampai saji ya. Menu selesai. enak ini siap untuk disaji. Kalau ada durinya boleh disisihin juga ya teman-teman. Ikan pindang tuh enak banget, gurih. Digoreng aja udah enak, apalagi kalau kita bumbuin lebih mantul lagi. Oke, ikannya kita potong-potong pakai tangan aja seperti ini. Boleh sih kalau agak lembut juga kalau mau nyuirnya ya. Di sini aku suirnya tuh gede-gede kayak gini biar enak. Lanjut, kita akan panaskan minyak, lalu goreng ikan cuek yang udah kita suir-suir ya.
Digorengnya nggak perlu sampai garing-garing banget, yang penting dia itu keset gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini boleh diangkat dan ditiriskan. Lalu potong-potong bumbunya. Ini ada tomat. Di sini aku pakai 3 buah. Tomatnya sedang aja ya. Oke, semuanya dipotong kasar. Lanjut untuk bawang merahnya. Di sini aku pakai 7 siung, diiris-iris aja ya. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung aja. Semuanya kita iris-iris, nggak usah ribet-ribet ngulek-ngulek ya. Kita cari yang gampang-gampang aja. Untuk cabai rawitnya sesuaikan selera ya. Kalau suka pedas banget boleh ditambah lagi ya. Di sini aku pakai 8 buah aja, dipotong-potong kasar ya untuk cabai rawitnya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 3 buah aja. Sama dipotong-potong aja kasar. Kemudian panaskan sedikit minyak, tumis bawang merahnya sampai layu ya. Kemudian masukkan bawang putihnya. Masukkan rawit dan juga cabai merahnya, diaduk lagi sampai layu. Masukkan tomatnya. Dimasak sampai lembek ya tomatnya. Oke, seperti ini, harum. Dan tomatnya juga udah lembek. Kemudian masukkan ikan pindang yang udah kita goreng tadi ya. Masukkan garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Saus tiram 1 sendok teh dan kecap manisnya 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, seperti ini aja udah siap. Di sini aku nggak tambahkan air ya, langsung aja aku tambahkan kemangi 1 ikat dan masak kemanginya tuh sampai layu. Asli mantul banget, wangi dan enak banget ya. Menu yang super simple banget dan praktis cara masaknya. Siap untuk disajikan ya. Oseng ikan cuek kemangi yang enak banget ala dapur lagi. Ini rasanya tuh balance banget dan enak ya. Ada manis, ada gurih, ada asam dan pokoknya mantul deh pokoknya. Apalagi dimakan sama nasi putih anget-anget, udahlah cocok banget ini ya. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya.
langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas, ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai. Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman sekalian. Jadi ikannya tuh dibelah jadi 2, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah, saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk, saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya, saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cueknya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya.
Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super simpel untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan pindang. Di sini saya pakai pindang keranjang yang ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman. Buang kepalanya dan juga isi perutnya. Lalu kita goreng ikannya sampai matang ya teman-teman. Untuk wajan cakep ini saya pakai fry pan dari Ideal Life ya. Ini wajannya anti lengket, teknologi Jerman ya. Desainnya sangat cakep dan elegan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ini ada cabai hijau, saya pakai 5 buah, potong serong aja. Lanjut ada tomat, saya pakai ukuran kecil 5 buah aja ya teman-teman. Potong-potong belimbing mulu 5 buah aja, lalu kita sisihkan. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper dari Ideal Life yang tipe IL219S ya. Masukkan bawang putihnya 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper dari Ideal Life ini cara pakainya sangat gampang banget, mudah dibersihkan dan prosesnya juga cepat ya. Lanjut kita keluarkan bumbu halusnya. Dan kita panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar. Lalu daun jeruk purutnya 3 lembar. Kemudian lengkuas dan juga serai. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan bumbu-bumbu tambahan lain tadi ya, seperti tomat, cabai hijau, kemudian belimbing bulu, masuk juga. Aduk merata. Oh ya, ada tambahan cabai rawit utuh ya teman-teman, kurang lebih 10 buah. Lalu kita tambahkan santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih. Kemudian kita boleh masukkan ikan pindang yang udah digoreng tadi ya. Masak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya teman-teman. Asli ini sedap banget, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat mangut ikan pindang yang enak ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, tadi ke tukang sayur nemu ikan pindang cuek yang enak kayak gini. Oke, kita akan masak apa ya kira-kira biar jadi menu yang enak dan pastinya nagih banget. Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, ikan cueknya dicuci bersih. Kemudian kita ambil bagian dagingnya ya. Jangan lupa buang duri serta isi perutnya. Oke, kita ambil dagingnya semuanya sampai selesai. Kalau ada durinya boleh disisihin juga ya teman-teman. Ikan pindang tuh enak banget, gurih. Digoreng aja udah enak, apalagi kalau kita bumbuin lebih mantul lagi. Oke, ikannya kita potong-potong pakai tangan aja seperti ini. Boleh sih kalau agak lembut juga kalau mau nyuirnya ya. Di sini aku suirnya tuh gede-gede kayak gini biar enak. Lanjut, kita akan panaskan minyak, lalu goreng ikan cuek yang udah kita suir-suir ya. Digorengnya nggak perlu sampai garing-garing banget. Yang penting dia itu keset gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini boleh diangkat dan ditiriskan. Lalu potong-potong bumbunya. Ini ada tomat. Di sini aku pakai 3 buah. Tomatnya sedang aja ya. Oke, semuanya dipotong kasar. Lanjut untuk bawang merahnya. Di sini aku pakai 7 siung, diiris-iris aja ya. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung aja. Semuanya kita iris-iris, nggak usah ribet-ribet ngulek-ngulek ya. Kita cari yang gampang-gampang aja. Untuk cabai rawitnya sesuaikan selera ya. Kalau suka pedas banget boleh ditambah lagi ya. Di sini aku pakai 8 buah aja, dipotong-potong kasar ya untuk cabai rawitnya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 3 buah aja. Sama dipotong-potong aja kasar. Kemudian panaskan sedikit minyak, tumis bawang merahnya sampai layu ya. Kemudian masukkan bawang putihnya. Masukkan rawit dan juga cabai merahnya, diaduk lagi sampai layu. Masukkan tomatnya. Dimasak sampai lembek ya tomatnya. Oke, seperti ini, harum. Dan tomatnya juga udah lembek. Kemudian masukkan ikan pindang yang udah kita goreng tadi ya. Masukkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Saus tiram 1 sendok teh dan kecap manisnya 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, seperti ini aja udah siap. Di sini aku nggak tambahkan air ya, langsung aja aku tambahkan kemangi 1 ikat dan masak kemanginya tuh sampai layu. Asli mantul banget, wangi dan enak banget ya. Menu yang super simple banget dan praktis cara masaknya.
Siap untuk disajikan ya. Oseng ikan cuek kemangi yang enak banget ala dapur lagi. Ini rasanya tuh balance banget dan enak ya. Ada manis, ada gurih, ada asam dan pokoknya mantul deh pokoknya. Apalagi dimakan sama nasi putih anget-anget, udahlah cocok banget ini ya. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas, ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai. Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman sekalian. Jadi ikannya tuh dibelah jadi 2, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu.
Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cueknya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super simpel untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan pindang. Di sini saya pakai pindang keranjang yang ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman. Buang kepalanya dan juga isi perutnya. Lalu kita goreng ikannya sampai matang ya teman-teman. Untuk wajan cakep ini saya pakai fry pan dari Ideal Life ya. Ini wajannya anti lengket, teknologi Jerman ya. Desainnya sangat cakep dan elegan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ini ada cabai hijau, saya pakai 5 buah, potong serong aja. Lanjut ada tomat, saya pakai ukuran kecil 5 buah aja ya teman-teman. Potong-potong belimbing mulu 5 buah aja, lalu kita sisihkan. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper dari Ideal Life yang tipe IL219S ya. Masukkan bawang putihnya 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper dari Ideal Life ini cara pakainya sangat gampang banget, mudah dibersihkan dan prosesnya juga cepet ya. Lanjut kita keluarkan bumbu halusnya. Dan kita panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar. Lalu daun jeruk purutnya 3 lembar. Kemudian lengkuas dan juga serai. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan
bumbu-bumbu tambahan lain tadi ya, seperti tomat, cabai hijau, kemudian belimbing bulu masuk juga. Aduk merata. Oh ya, ada tambahan cabai rawit utuh ya teman-teman, kurang lebih 10 buah. Lalu kita tambahkan santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih. Kemudian kita boleh masukkan ikan pindang yang udah digoreng tadi ya. Masak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya teman-teman. Asli ini sedap banget, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat mangut ikan pindang yang enak ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, tadi ke tukang sayur nemu ikan pindang cuek yang enak kayak gini. Oke, kita akan masak apa ya kira-kira biar jadi menu yang enak dan pastinya nagih banget. Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, ikan cueknya dicuci bersih. Kemudian kita ambil bagian dagingnya ya. Jangan lupa buang duri serta isi perutnya. Oke, kita ambil dagingnya semuanya sampai selesai. Kalau ada durinya boleh disisihin juga ya teman-teman. Ikan pindang tuh enak banget, gurih. Digoreng aja udah enak, apalagi kalau kita bumbuin lebih mantul lagi. Oke, ikannya kita potong-potong pakai tangan aja seperti ini. Boleh sih kalau agak lembut juga kalau mau nyuirnya ya. Di sini aku suirnya tuh gede-gede kayak gini biar enak. Lanjut, kita akan panaskan minyak. Lalu goreng ikan cuek yang udah kita suir-suir ya. Digorengnya nggak perlu sampai garing-garing banget. Yang penting dia itu keset gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini boleh diangkat dan ditiriskan. Lalu potong-potong bumbunya. Ini ada tomat. Di sini aku pakai 3 buah. Tomatnya sedang aja ya. Oke, semuanya dipotong kasar. Lanjut, untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 7 siung, diiris-iris aja ya. Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung aja. Semuanya kita iris-iris, nggak usah ribet-ribet ngulek-ngulek ya. Kita cari yang gampang-gampang aja. Untuk cabai rawitnya sesuaikan selera ya. Kalau suka pedas banget boleh ditambah lagi ya. Di sini aku pakai 8 buah aja, dipotong-potong kasar ya untuk cabai rawitnya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 3 buah aja. Sama dipotong-potong aja kasar. Kemudian panaskan sedikit minyak, tumis bawang merahnya sampai layu ya. Kemudian masukkan bawang putihnya. Masukkan rawit
dan juga cabai merahnya diaduk lagi sampai layu. Masukkan tomatnya, dimasak sampai lembek ya tomatnya. Oke, seperti ini, harum dan tomatnya juga udah lembek. Kemudian masukkan ikan pindang yang udah kita goreng tadi ya. Masukkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Saus tiram 1 sendok teh dan kecap manisnya 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, seperti ini aja udah siap. Di sini aku nggak tambahkan air ya, langsung aja aku tambahkan kemangi 1 ikat dan masak kemanginya tuh sampai layu. Asli mantul banget, wangi dan enak banget ya. Menu yang super simple banget dan praktis cara masaknya. Siap untuk disajikan ya. Oseng ikan cuek kemangi yang enak banget ala dapur lagi. Ini rasanya tuh balance banget dan enak ya. Ada manis, ada gurih, ada asam dan pokoknya mantul deh pokoknya. Apalagi dimakan sama nasi putih anget-anget, udahlah cocok banget ini ya. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas, ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong. Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya itu nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya apa, isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai. Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman, sekalian jadi ikannya tuh dibelah jadi 2, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja.
garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk, saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya, saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cueknya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super simpel untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan pindang. Di sini saya pakai pindang keranjang yang ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman. Buang kepalanya dan juga isi perutnya. Lalu kita goreng ikannya sampai matang ya teman-teman. Untuk wajan cakep ini saya pakai fry pan dari Ideal Life ya. Ini wajannya anti lengket, teknologi Jerman ya. Desainnya sangat cakep dan elegan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ini ada cabai hijau, saya pakai 5 buah, potong serong aja. Lanjut ada tomat, saya pakai ukuran kecil 5 buah aja ya teman-teman. Potong-potong belimbing hulu 5 buah aja, lalu kita sisihkan. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper dari Ideal Life yang tipe IL219S ya. Masukkan bawang putihnya 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 10 siung.
Lalu cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper dari Idolife ini cara pakainya sangat gampang banget, mudah dibersihkan dan prosesnya juga cepet ya. Lanjut, kita keluarkan bumbu halusnya dan kita panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, lalu daun jeruk purutnya 3 lembar. Kemudian lengkuas dan juga serai. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan bumbu-bumbu tambahan lain tadi ya, seperti tomat, cabai hijau, kemudian belimbing bulu, masuk juga. Aduk merata. Oh ya, ada tambahan cabai rawit utuh ya teman-teman, kurang lebih 10 buah. Lalu kita tambahkan santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih. Kemudian kita boleh masukkan ikan pindang yang udah digoreng tadi ya. Masak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya teman-teman. Asli ini sedap banget, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat mangut ikan pindang yang enak ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, tadi ke tukang sayur nemu ikan pindang cuek yang enak kayak gini. Oke, kita akan masak apa ya kira-kira biar jadi menu yang enak dan pastinya nagih banget. Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, ikan cueknya dicuci bersih. Kemudian kita ambil bagian dagingnya ya. Jangan lupa buang duri serta isi perutnya. Oke, kita ambil dagingnya semuanya sampai selesai. Kalau ada durinya boleh disisihin juga ya teman-teman. Ikan pindang tuh enak banget, gurih. Digoreng aja udah enak, apalagi kalau kita bumbuin lebih mantul lagi. Oke, ikannya kita potong-potong pakai tangan aja seperti ini. Boleh sih kalau agak lembut juga kalau mau nyuirnya ya. Di sini aku suirnya tuh gede-gede kayak gini biar enak. Lanjut, kita akan panaskan minyak. Lalu goreng ikan cuek yang udah kita suir-suir ya. Digorengnya nggak perlu sampai garing-garing banget. Yang penting dia itu keset gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini boleh diangkat dan ditiriskan. Lalu potong-potong bumbunya. Ini ada tomat. Di sini aku pakai 3 buah. Tomatnya sedang aja ya. Oke, semuanya dipotong kasar. Lanjut, untuk bawang merahnya, di sini aku pakai 7 siung, diiris-iris aja ya.
Kemudian untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung aja. Semuanya kita iris-iris, nggak usah ribet-ribet ngulek-ngulek ya. Kita cari yang gampang-gampang aja. Untuk cabai rawitnya sesuaikan selera ya. Kalau suka pedas banget boleh ditambah lagi ya. Di sini aku pakai 8 buah aja, dipotong-potong kasar ya untuk cabai rawitnya. Kemudian cabai merahnya aku pakai 3 buah aja. Sama dipotong-potong aja kasar. Kemudian panaskan sedikit minyak, tumis bawang merahnya sampai layu ya. Kemudian masukkan bawang putihnya. Masukkan rawit dan juga cabai merahnya, diaduk lagi sampai layu. Masukkan tomatnya. Dimasak sampai lembek ya tomatnya. Oke, seperti ini, harum. Dan tomatnya juga udah lembek. Kemudian masukkan ikan pindang yang udah kita goreng tadi ya. Masukkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Saus tiram 1 sendok teh dan kecap manisnya 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya tercampur merata. Oke, seperti ini aja udah siap. Di sini aku nggak tambahkan air ya, langsung aja aku tambahkan kemangi 1 ikat dan masak kemanginya tuh sampai layu. Asli mantul banget, wangi dan enak banget ya. Menu yang super simple banget dan praktis cara masaknya. Siap untuk disajikan ya. Oseng ikan cuai kemangi yang enak banget ala dapur lagi. Ini rasanya tuh balance banget dan enak ya. Ada manis, ada gurih, ada asem dan pokoknya mantul deh pokoknya. Apalagi dimakan sama nasi putih anget-anget, udahlah cocok banget ini ya. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Langsung aja kita goreng ikan cueknya ya, sampai matang. Kemudian kita akan kupas-kupas, ini ada terong 2 buah. Boleh dikupas sampai bersih atau separuh-separuh kayak kita ini ya teman-teman. Untuk terongnya bebas ya, boleh pakai terong ungu, terong batik, terong ijo, atau terong-terong apalah. Boleh, sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan yang ada di rumah. Lanjut kita akan potong-potong.
Untuk potongan pun bebas ya, teman-teman boleh potong besar-besar. Saya sih potongnya kecil-kecil aja. Ini terongnya masih muda ya, bisa dilihat bijinya tuh nggak kelihatan. Mudah banget dan pastinya ini enak. Dibuat lalapan juga mantap ya teman-teman. Oke, ini ikan pindangnya udah mateng. Kita boleh angkat dan tiriskan. Karena tadi kita nggak buang itunya isi perutnya, jadi sekarang kita akan buang kepala dan juga isi perutnya. Tuh kan? Langsung kita buangin aja semuanya sampai selesai. Kalau mau dibuang tulang ikannya juga boleh ya teman-teman, sekalian jadi ikannya tuh dibelah jadi dua, diambil dagingnya aja. Tapi di sini nggak saya utuh-utuhin aja. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada cabai merah, saya pakai 4 buah. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung, bawang putihnya 4 siung aja. Garam dan gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk, saya pakai 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya, saya pakai 8 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya. Kalau nggak suka boleh dikurangi untuk cabai rawitnya. Lalu akan kita chop sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya dalam minyak panas. Kemudian tumis sampai harum ya. Pastikan bumbunya tanak biar masakan juga enak, nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek. Opsional boleh tambahkan pete ya. Di sini saya tambahkan 2 papan karena ini emang favorit banget. Aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan terong. Aduk dan masak sampai terongnya layu. Kita tambahkan sedikit air ya, biar lebih ngeresep bumbunya. Setelah mendidih, masukkan ikan pindang cuenya. Lalu tuang santan, di sini saya pakai 700 ml ya. Tambahkan tomat, ini 2 buah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit utuh, ini untuk teman-teman yang suka pedas, jadi tinggal nyeplos aja ya. Sedap banget pastinya. Oke, kita masak sampai tanak. Ini aromanya wangi banget dan bikin perut meronta deh pokoknya. Oke, setelah mendidih, kita boleh aduk-aduk. Setelah matang dan terongnya empuk, kita boleh matikan apinya. Oke, ikan cuek kuah santan yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget, dijamin bikin nambah-nambah deh, apalagi ada terongnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super simpel untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan pindang. Di sini saya pakai pindang keranjang yang ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman. Buang kepalanya dan juga isi perutnya.
Lalu kita goreng ikannya sampai matang ya teman-teman. Untuk wajan cakep ini saya pakai fry pan dari Ideal Life ya. Ini wajannya anti lengket, teknologi Jerman ya. Desainnya sangat cakep dan elegan ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut kita potong-potong. Ini ada cabai hijau, saya pakai 5 buah, potong serong aja. Lanjut ada tomat, saya pakai ukuran kecil 5 buah aja ya teman-teman. Potong-potong belimbing mulu 5 buah aja, lalu kita sisihkan. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper dari Ideal Life yang tipe IL219S ya. Masukkan bawang putihnya 6 siung. Bawang merahnya saya pakai 10 siung. Lalu cabai merahnya saya pakai 5 buah. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper dari Ideal Life ini cara pakainya sangat gampang banget, mudah dibersihkan dan prosesnya juga cepat ya. Lanjut kita keluarkan bumbu halusnya dan kita panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, lalu daun jeruk purutnya 3 lembar. Kemudian lengkuas dan juga serai. Oke, setelah bumbunya tanak, masukkan bumbu-bumbu tambahan lain tadi ya, seperti tomat, cabai hijau, kemudian belimbing bulu masuk juga. Aduk merata. Oh ya, ada tambahan cabai rawit utuh ya teman-teman, kurang lebih 10 buah. Lalu kita tambahkan santan kental, di sini saya pakai 500 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih. Kemudian kita boleh masukkan ikan pindang yang udah digoreng tadi ya. Masak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya teman-teman. Asli ini sedap banget, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan cara membuat mangut ikan pindang yang enak ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, tadi ke tukang sayur nemu ikan pindang cuek yang enak kayak gini. Oke, kita akan masak apa ya kira-kira biar jadi menu yang enak dan pastinya nagih banget. Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, ikan cueknya dicuci bersih. Kemudian kita ambil bagian daging.